Ustaz bagaimana menyikapi khilaf membagikan untuk non muslim? Kita tidak bisa menghindari seperti itu. Kadang-kadang kita sudah menghimbau ke panitia, tapi kenyataan di lapangan di RT itu tetap jalan ya. Itu gimana status hukumnya Ustaz? Ya, memberikan kurban kepada non muslim. Ibaratnya kalau zakat fitrah kita memberikan kepada non muslim boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi kalau misalkan itu memang ibadah muslim, itu sebenarnya untuk muslim. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya nggak boleh memberikan kepada non muslim. Kalau dalam mazhab Syafi'i, cuma ya karena repot kalau di perumahan itu, ya apalagi sudah terjadi di sebelum-sebelumnya, orang-orang non muslimnya sudah biasa diberikan. Memang ada pendapat yang mengatakan boleh kepada non muslim dengan syarat muslimnya itu yang tidak memerangi orang Islam. Kafirnya itu namanya kafir dhimmi, dan dia itu fakir. Loh, syaratnya seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Cuma masalahnya yang nggak kayak gitu, repot kita diomongin orang. Ya sudah, kalau misalkan khawatir diomongin orang, kita pakai pendapat yang kedua. Ya, pakai pendapat yang kedua, bukan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh kepada non muslim, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan siapa tahu kalau dikasih kurban dia nanti dapat hidayah terus bisa masuk Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, cukup. Wes, kebanyakan pertanyaan. Oh, door prize-nya nanti ada lagi ya mungkin ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau masih ada, monggo Bu Yati. Kamu jalan ke sana. Awas ada mic tempelannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Lola, ada orang berkurban itu tidak dikasihkan panitia kurban di masjid atau di musola, tapi disembelih sama keluarganya sendiri. Tapi di sini dalam pembagian dagingnya itu tidak disamakan. Kalau bagi relasinya itu dikasih daging yang terbaik 1 kilo tanpa tulang. Kalau tetangga atau daerah sekitar situ dikasih sisa-sisa daging yang terbaik itu dicampur dengan tulang-tulangnya, itu gimana Nora hukumnya? Ya, kurbannya sah ya. Jadi yang paling afdol sebenarnya adalah kurbannya itu disembelih sendiri, bukan nitip panitia. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW dulu nyembelihnya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan ini kurban untukku dan untuk umatku, dihadiahkan kepada kita semuanya. Jadi kita itu dapat hadiah kurbannya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti sudah kurban, cuma kita dapat limpahan pahala. Jadi sah. Masalah dia membagi, yang penting dibagi tetap sah. Ya, terserah dia. Mau yang bagus-bagus dikasih ke keluarganya, yang elek-elek dikasih ke temennya, tapi tetap sah. Kalau mau nanya sah atau tidaknya tetap sah. Cuma ya mungkin ya sifatnya aja yang kurang baik, kan gitu ya. Tapi gini loh, yang bagian daging yang baik dapat koyorannya itu ada yang nggak mau, gimana itu? Tidak menerima. Dikasih nggak mau. Ya, soalnya dapat yang jelek. Oh ya. Kalau misalkan dikasih nggak mau, ya sudah kirim ke rumah aja lah, nggak apa-apa. Susah. Nggak mau, kirim ke rumah, gitu aja, wes. Iya. Mau elek atau enggak, tak terima. Iya, kalau nggak dibagi, ya dipakai sendiri. Karena apa? Pembagian kurban sepertiga bisa untuk kita, keluarga, sepertiga bisa untuk disajikan, sepertiga bisa untuk fakir miskin. Cara pembagiannya. Yang penting ada untuk sebagian untuk fakir miskin, meskipun banyak untuk kita, sah. Cuma pelit, gitu aja. Jadi bedanya gitu, tapi sah. Tapi beda dengan kurban wajib, itu kurban sunnah. Kurban wajib itu kalau misalkan nazar,
kalau anakku lulus saya kurban, itu kurban wajib. Dia tidak boleh sama sekali makan sedikit pun, harus dikasih ke fakir miskin, nggak boleh kepada orang kaya. Bedanya gitu ya. Terima kasih. Jangan-jangan Bu Yati ya yang dikasih. Iya, itu curhat. Monggo. Ini dari bajunya ini NU ya. Pengurus NU. Hah? Pak RT sekaligus pengurus NU. Jamaahnya. Oh. Iya. Monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi mau saya tanyakan sudah dijawab sama Pak Ustadz dulu, pembagiannya nggak apa-apa itu tadi. Saya sebagai pernah jadi panitia, apakah daging semua harus dibagikan? Kan ada ini seekor sapi Pak Ustadz, mau tanya, apakah saat kepala kadang dikasihkan orang yang berkurban boleh atau hukumnya seperti apa? Dan ini ada tadi menanyakan juga, apakah di lingkungan kita kan ada non muslim Pak Ustadz, apakah hukumnya dikasih atau boleh atau tidak atau boleh? Tadi dari Umi nanyakan ke saya. Oh gitu. Pak, boleh atau tidak, karena di lingkungannya ada orang Kristiani kok nggak dapat daging kurban. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah pembagian itu bebas sebenarnya. Yang penting ada sebagian yang diberikan kepada fakir. Mau nanti kepalanya buat saya, boleh. Yang penting tidak boleh dijual. Banyak masjid-masjid, musola-musola gak pakai ilmu, jual kulit. Itu gak sah. Coba diikuti semuanya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulitnya, dagingnya, tulangnya, kepalanya kepada orang lain, kurbannya, kurban tidak sah. Hati-hati ya, itu mazhab Syafi'i itu. Yang boleh menjual hanya satu, fakir miskin. Caranya biar boleh dijual, kasihkan dulu ke fakir miskin, ini buat kamu, fakir miskin jual, boleh. Nanti bagi dua tapi ya, nanti tak kasih kamu, boleh. Loh, diakali boleh, nggak apa-apa, tetap sah. Iki kulit tak kasih kamu, kamu jual, tapi bagi, boleh. Ya tapi kan kurang ajar, wong fakir miskin kok digitukan. Jadi beda antara sah sama adab akhlak, beda. Paham? Dan ini banyak kejadian dimanapun. Yang langsung menjual gak boleh. Panitia Ustadz menjualkan, kemudian hasilnya dikasih fakir miskin, tidak sah, gak boleh. Bukan seperti itu. Yang boleh menjual hanya fakir miskin. Karena kalau misalkan daging diberikan fakir miskin, itu statusnya kepemilikan. Kalau statusnya kepemilikan bebas, boleh dijual, boleh dimakan, dikasih orang, boleh. Beda kalau misalkan ngasih ke orang yang bukan fakir miskin, kaya. Kalau ngasih ke orang kaya, misalkan Abah Ipin ngasih Pak Bobi ke Pak Freddy, karena tidak termasuk fakir miskin, hanya statusnya boleh dikonsumsi, gak boleh dijual. Gitu caranya. Nah itu panjang nanti pembahasannya. Biasanya yang biasanya sering jual gak terima, nanya. Biasanya gitu. Oke, monggo. Kita tambah lama, kita sampai besok kayaknya. Hah? Apa? Oh, non muslim. Sudah dijawab tadi. Apa? Oh ya nanti. Yang non muslim kalau mazhab Syafi'i sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau pakai mazhab yang lain, ya, dengan harapan apa? Supaya dapat hidayah, ya monggo-monggo saja. Tapi dulukan muslim dulu. Ya, muslimnya didulukan, non muslim didahulukan, muslimnya malah telantar, kasihan. Gitu. Terakhir, Bah, monggo Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari ketakbiran, Ustaz. Karena setiap bulan Idul Kurban, saya panitia sudah berdiskusi dengan yang berhak menerima seperti kulit, kepala. Kali ini yang saya data yang berhak menerima ini ada Aduh ya Allah
seumpama ada 8 orang seperti anak yatim, Ya. miskin yang berhak menerima, dan saya mewakili dan saya sudah tanyakan kepada yang berhak, yang sudah saya catat, ini nanti dijualkan, uangnya dikasih, ya. nanti uangnya dikasihkan kepada yang berhak menerima itu. Tapi sebelumnya saya sudah tanyakan kepada yang berhak menerima tersebut. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini kan beda, ya. Ada akad, sudah kesepakatan dengan fakir miskinnya. Nanti kamu dapat bagian kulit, tak jualkan, mau nggak? Siap. Nanti uangnya tak kasih, sah. Kalau yang nggak ngomong seperti itu akad namanya. Nggak pakai akad seperti itu, tiba-tiba panitia kulit dijual, terus dikasih uangnya, itu beda. Oke, jadi sabar. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Oke. Aman lah ya. Makanya biasanya ya, biasanya memang kejadiannya jual kulit itu, jual kulit. Dan saya ke masjid mana-mana kejadiannya seperti itu. Dan saya sampaikan kepada takmir-takmir di Surabaya, di Sidoarjo, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Sudah jadi kebiasaan dianggap benar, belum tentu. Makanya yang jadi panitia harus belajar ilmu fikih tentang kurban. Makanya dalam kitab Safwatuz Zubat itu dikatakan, diikuti semuanya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Kita mau melaksanakan sholat, gak ngerti ilmunya, ditolak. Harus belajar ilmu sholat. Kita mau jadi panitia kurban, mau ngurban, ya, mau nerima amanah dari jamaah, terus gak ngerti ilmunya, biasanya yang harusnya ngumpul panitia, panggil ustadz untuk ngasih pencerahan, tanya, gitu harusnya. Lah sekarang jadi takmir sok-sok ngerti, dijual, banyak, gak sah kalau kayak gitu. Tiba-tiba dimasak tanpa ditentukan, ini milikmu ya. Padahal itu akad. Ngerti loh? Ojo ditinggal, kamu nungguin saya ditinggal. Kalau saya wes dandan kayak gini, pakai jubah keluar lut, ditinggal. Akhirnya ganti ngene. Naik sepeda motor kena air. Wah, iki piye wong iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes cukup jam